Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, perkenalkan saya Rasmi Oktavia dari TK Fajar Bakti. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Dapat kita dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kalau kurikulumnya tidak berjalan dengan baik, maka pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan baik pula. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Mengapa kurikulum perlu diubah? Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Dalam merancang kurikulum, kita Menurut Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle, ada 4 komponen dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Peran dan fungsinya kurikulum dapat kita optimalkan dalam kerangka. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan, kontekstual sebagai kontrol sosial. Kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajaran sepanjang hayat. Siklus pembelajaran inquiry. 1. Menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dalam pikirannya. 2. Mencari tahu, mengumpulkan data, fakta dan bukti dari eksplorasi apa yang murid ketahui serta menemukan informasi baru dengan keterampilan. 3. Memilih, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari. 4. Membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungan. 5. Menyelami, mendalami, mendorong murid mengambil makna dari kegiatan belajar melalui penyelidikan. 6. Aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah dipelajari murid dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis saja, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah yang diterjemahkan di dalam KOSP. Dalam menyusun KOSP, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid, karena keadaan sekolah dan lingkungan serta ekosistem sekolah juga berbeda. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Komponen yang harus ditetapkan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan. Komponen jangka panjang, karakteristik satuan pendidikan. 2. Rencana pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas. 3. Mencakup muatan kurikulum, beban belajar,
program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada anak. Kedua, kontekstual. 3, esensial. 4, akuntabel. 5, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itulah pemahaman menurut saya tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemahaman menurut saya tentang makna kurikulum